Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat, yaitu nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga kita bisa menghadiri kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah insyaallah taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda kita, tauladan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta para sahabatnya, dan begitu juga dengan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahwasanya di antara sunnatullah yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan dan jalankan pada alam semesta ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kondisi seseorang hamba itu selalu stabil dan selalu monoton. Namun bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menjadikan kehidupan seorang hamba itu terkadang ada di atas dan terkadang ada di bawah. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan ini di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 140. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala selalu menguji manusia. Kadang-kadang dengan ujian yang dia senangi dan kadang-kadang dengan ujian yang tidak dia senangi oleh seorang hamba. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-35. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kalian. Kadang-kadang ujian itu berupa kejelekan, yaitu sesuatu yang tidak disenangi oleh seorang hamba. Dan kadang-kadang ujian itu berupa kebaikan, yaitu sesuatu yang disenangi oleh seorang hamba. Dan semuanya itu adalah ujian. Wa ilaina turja'un. Dan semua orang nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Karena dengan ujian itu maka akan nampak, akan terlihat siapa yang sebenarnya orang-orang yang berhasil dalam menjalani ujiannya. Dan akan terlihat juga, akan nampak juga orang-orang yang gagal dalam menjalani ujian. Dan di antara ujian yang menimpa seorang hamba, seorang anak manusia, itu adalah ujian berupa sulitnya hidup. Ujian berupa sulitnya hidup. Ujian yang berupa sulitnya hidup ini menjadikan manusia terbelah menjadi dua. Ada orang-orang yang berhasil mensikapi dengan koridor dan kaidah-kaidah syar'i. Ada juga orang-orang yang gagal dalam mensikapi ini. Rasulullah SAW mengisyaratkan di dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya yang dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man nazalat bihi faqatun." Barang siapa yang dia tertimpa faqah. Ya. Apa itu faqah? Faqah itu adalah kesulitan hidup. Ya. Baik itu sulit ekonominya, sulit kesehatannya karena tertimpa penyakit, karena terkena penyakit, atau sulit dari prahara dalam rumah tangganya, atau ada malapetaka dalam anak-anaknya. Dan apapun itu yang merupakan kesulitan hidup, maka itu adalah faqah. Oleh karena itu, man nazalat bihi faqah, barang siapa orang itu tertimpa kesulitan di dalam hidupnya, fa anzalaha bin nas, lalu kesulitan itu dia curahkan, dia berikan, dia timpakan, dia curhatkan kepada orang, lam tusadda faqatuhu, maka niscaya kesulitannya tidak akan pernah terselesaikan. Apabila kita tertimpa kesulitan, tertimpa musibah di dalam hidup kita, kemudian kita curahkan, ya, kemudian kita berikan, kemudian kita timpakan kepada orang, kepada manusia, maka niscaya kesulitannya tidak akan pernah terselesaikan. Wa man nazalat bihi faqatan, namun sebaliknya, kata Nabi SAW, barang siapa yang tatkala dia tertimpa kesulitan, barang siapa yang tatkala dia tertimpa musibah, tertimpa ujian, fa anzalaha billah, lalu dia curahkan, dia curhatkan, dia serahkan, dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa yushikullahu birizqin ajilin, maka Allah Subhanahu wa taala sebentar lagi akan memberikan kepadanya anugerah yang cepat. Maka Allah SWT sebentar lagi akan memberikan kepada dia rizki yang cepat, au ajalin, ataupun ya rizki atau anugerah yang tertunda. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Dan kemudian Rasulullah SAW membagi manusia dalam hadis yang berkah ini. Tatkala tertimpa kesulitan hidup, dan itu adalah satu kepastian dalam kehidupan umat manusia. Pasti, ya, kita akan merasakan sulitnya hidup. Siapapun dia, apapun kekuatannya, berapapun kekayaannya, apapun kekuatannya, apapun jabatannya, maka orang itu pasti akan mengalami yang namanya faqah dalam kehidupannya. Orang itu pasti akan mengalami kesusahan dalam hidupnya. Siapapun itu. Mungkin faqah itu menimpa dia dari sisi ekonomi, mungkin. Mungkin menimpa dia dari sisi kesehatannya. Mungkin menimpa dia dalam masalah prahara rumah tangganya. Atau mungkin dalam masalah anak keturunannya. Ini bisa jadi. Dan ini mesti akan dialami oleh seorang anak manusia. Pasti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka manusia dalam masalah ini terbelah menjadi dua.
Ya. Dua kelompok. Ada orang yang ketika tertimpa faqah, ketika tertimpa kesulitan hidup, dia malah menyerahkan urusan itu kepada orang. Entah orang itu dirinya sendiri, ya, dia ujub, ya, merasa punya kekuatan, merasa punya kekuasaan, sehingga apa? Sehingga akhirnya dia berusaha tanpa iktimad kepada Allah. Sehingga akhirnya dia berusaha tanpa bersandar kepada Allah. Dan dia meyakini bahwasanya dia mampu melakukan itu dengan dirinya sendiri. Atau mungkin dia menyandarkan hal itu hanya kepada orang lain. Orang yang dia anggap berkuasa, orang yang dia anggap punya kekuatan, orang yang dia anggap punya kekuasaan dan yang lainnya. Atau mungkin yang lebih parah, hanya mengeluhkan kepada orang lain. Ya, terutama yang lebih parah pada zaman sekarang. Kondisi itu dikeluhkan lewat medsos, media sosial, ya baik Facebook, WA, Instagram, dan media sosial lainnya. Ini lebih parah. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka yakinlah bahwasanya tidak akan pernah terselesaikan masalah tersebut, karena Rasulullah SAW bersabda, lam tusadda faqatuhu. Bahwasanya orang ketika mengalami kesulitan hidup, lalu dia curahkan, lalu dia berikan, lalu dia timpakan kepada orang, kepada manusia, tanpa menyandarkan kepada Allah, maka niscaya kesulitannya itu tidak akan pernah terselesaikan. Bagaimana mungkin akan terselesaikan, wahai kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Manusia itu tercipta oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh segala kekurangannya. Allah menyebut manusia sebagai makhluk yang dhaif, yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu tercipta dalam kondisi yang lemah. Allah Subhanahu wa taala juga menyebut manusia adalah hamba yang fakir. Ya, di dalam surat Fatir ayat 15, "Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah." Wahai sekalian manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir di hadapan Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sedangkan Allah lah yang maha kaya dan maha terpuji. Dan kemudian manusia itu akan dibatasi dengan kematian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 185, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Semua jiwa pasti akan mengalami kematian. Dan manusia itu hatinya tidak stabil. Kadang begini, kadang begitu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal quluba baina isba'aini min asabi'ir rahman." Bahwasanya hati manusia itu antara dua jarinya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membolak-balikan hati manusia itu tergantung pada apa yang dia kehendaki. Nah, ini kelompok yang pertama. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kelompok kedua, yang mana mereka adalah orang-orang yang tatkala tertimpa musibah, orang-orang yang tatkala tertimpa ujian, orang-orang yang tatkala tertimpa kesusahan hidup, tatkala dia itu tertimpa malapetaka, tatkala dia tertimpa kesulitan dalam hidupnya, maka dia sandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa anjalaha billah, dia pasrahkan itu kepada Allah. Bagaimana bentuk kepasrahan? Bagaimana bentuk dia sandarkan itu kepada Allah? Yaitu dengan cara yang syar'i. Yang mana salah satunya apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz." Berjuanglah, bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu, dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jiz, dan janganlah engkau berputus asa. Kita harus ikhtiar, kita harus berusaha, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu menyerahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal. Usaha yang kuat, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan pertolongannya kecuali dengan usaha.
Itulah sunatullah yang berjalan selama ini. Berdoa kepada Allah SWT, karena Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya seorang mukmin. Dan semua orang yang berdoa, asalkan terpenuhi syarat dan rukun serta adabnya dalam berdoa, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tawakalkan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila orang yang menyandarkan masalahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya janji Rasulullah SAW akan segera terwujud. Apa janjinya? Fayushikullahu birizkin ajilin au ajalin. Maka niscaya sebentar lagi kemudian Allah akan menganugerahkan kepada dia anugerah yang cepat atau anugerah yang agak terlambat. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah khutbah yang pertama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan berfaedah. Aqulu qouli hada astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbuna Allahu wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua urusan yang kita hadapi di alam maya, ini adalah bentuk dari ketawakalan kita. Dan hakikat dari tawakal adalah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqu tawakkuli la razaqakum." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang sesungguhnya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepada kalian. Kama yarzuqut tayra, ya, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Burung digambarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam yang mana tagdu khimasan. Pada pagi hari itu burung itu keluar dari sangkarnya dalam kondisi lapar. Wa taruhu bitanan, dan burung itu kemudian kembali ke sangkarnya dalam kondisi yang kenyang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita harus tawakal tetap dengan usaha. Jadi tawakal itu harus tetap dengan usaha, harus tetap dengan berusaha, berjuang keras, berusaha keras. Karena burung tersebut tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, tidak mendapatkan rezekinya kecuali apa? Keluar dari sangkarnya. Tetap dia berusaha, tapi dia tahu bahwa usaha yang dia lakukan itu adalah sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun hasilnya, maka itu yang kemudian kita terima dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sore hari dia pulang dalam kondisi kenyang, mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah hamba-hamba Allah yang mampu mensikapi hidup ini dengan penuh kearifan, mensikapi masalah-masalah kehidupan kita, ya, kemudian kita sandarkan itu kepada Allah dan kita tawakalkan itu kepada Allah setelah kita berjuang, setelah kita berusaha untuk menyelesaikannya. Dan jangan lupa kita harus perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala itu memudahkan. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Inilah khutbah yang kedua pada Jumat kali ini. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan bermanfaat dan berfaedah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati nikmatika wa jami'i sakhatika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.